Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam mata kuliah PPE. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai materi konflik dan stres kerja. Kita lihat satu persatu ya. Oke, untuk membicarakan tentang konflik dan stres kerja, kita harus mulai dulu dengan yang paling sederhana dari sebelum terjadinya konflik. Biasanya dimulai dengan ketegangan kerja. Nah, apa itu ketegangan kerja? Ketegangan ini dalam pekerjaan kita bisa kita rasakan dimulai dari kegelisahan sampai rasa cemas yang kemudian perasaan cemas itu seperti kita rasakan membuat kita lumpuh, tidak berdaya, kemudian lelah dan tidak tahu harus melakukan apa. Nah, itu adalah tanda-tanda awal pertama terjadinya stres kerja. Jadi dimulai dari ketegangan kerja. Nah, orang yang mengalami perasaan tegang atau ketegangan kerja itu pada umumnya akan menunjukkan tingkah laku atau kegiatan-kegiatan yang tidak biasa dia lakukan. Misalnya, orang yang biasanya ceria, datang ke tempat kerja penuh semangat, tetapi satu hari dia datang dengan kondisi yang sepertinya tampak lelah, tidak ceria, lalu juga dia mungkin mudah marah. Nah, itu bisa menjadi satu indikasi awal. Dalam lingkungan kerja, jika seorang karyawan mengalami ketegangan, biasanya dia akan mengganggu situasi kerja secara keseluruhan, juga mengganggu konsentrasi dia dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, timbulnya ketegangan kerja ini disebabkan oleh ada 3 faktor. Yang pertama, masalah organisasi di tempat kerja itu. Misalnya ada kaitannya dengan manajemen. Yang kedua, faktor karyawannya itu sendiri. Misalnya apa? Si karyawan ini punya masalah di rumah atau urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Dan yang ketiga, faktor yang membuat timbulnya ketegangan kerja adalah hal lain yang berhubungan dengan masyarakat. Misalnya, di masyarakat perusahaan itu kurang diterima atau masyarakat menuntut sesuatu dari perusahaan itu sehingga bisa mereka mengganggu situasi perusahaan. Selanjutnya, ketika ketegangan kerja sudah dirasakan tetapi karyawan tidak melakukan sesuatu untuk mengatasinya, akan muncul perasaan yang selanjutnya yang lebih dalam dan lebih berat, disebut sebagai keterasingan kerja. Nah, apa indikasi atau ciri-ciri orang yang merasa terasing dengan pekerjaannya? Biasanya yang muncul adalah rasa tidak bahagia. Orang bekerja setiap hari datang tetapi dia tidak bahagia dengan pekerjaannya. Kemudian ada juga orang yang merasa bosan. Misalnya pekerjaan itu sudah dia lakukan bertahun-tahun, setiap hari tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan, tidak ada variasi, sehingga dia merasa bosan. Lalu yang lain adalah ada orang-orang yang di dalam bekerja, dia merasa pekerjaan itu merendahkan dia. Ya, jadi merasa ditindas, merasa remuk badannya. Kita seringkali mendengar ada ungkapan peras keringat, banting tulang, dan seterusnya. Nah, itu adalah ciri-ciri yang bisa dirasakan oleh seseorang yang merasa keterasingan dengan pekerjaannya. Sehingga orang-orang yang merasa terasing dengan pekerjaannya, dia menganggap pekerjaan itu adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan terpaksa. Tidak ada lagi kecintaan kepada pekerjaannya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang merasa terasing dengan pekerjaannya ini. Nah, orang yang berada dalam kondisi terasing dengan pekerjaan akan muncul sekali masalah dalam etos kerja. Dia akan sulit punya etos kerja yang baik. Mengapa orang bisa merasa keterasingan kerja? Ada 2 sebabnya. Yang pertama, secara struktural. Apa itu? Ini adalah faktor yang bersifat eksternal. Misalnya, kemajuan teknologi di dalam dunia industri. Kita lihat sekarang, hampir sebagian besar industri masuk ke dalam perusahaan. Tenaga-tenaga manusia dikerjakan atau digantikan oleh mesin, sehingga manusia merasa harus bersaing dengan mesin. Nah, mekanisasi ini akan membuat manusia merasa terasing dengan pekerjaannya karena dia akan digantikan atau dibandingkan dengan mesin. Yang kedua adalah sebab secara fungsional. Nah, sebab secara fungsional ini sifatnya internal, tergantung pada kondisi mental si karyawan itu sendiri dan juga bagaimana kualitas pekerjaan bisa memenuhi tuntutan dalam pekerjaannya itu. Selanjutnya, ketika sudah mengalami ketegangan,
masuk keterasingan kerja dan mereka atau karyawan ini tidak melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalahnya, maka muncullah konflik dalam pekerjaan atau kita sebut sebagai konflik kerja. Nah, ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai konflik kerja ini. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Lewis A. Coser. Lewis mengatakan bahwa konflik itu sebetulnya baik di dalam kelompok ataupun intra kelompok atau dalam diri kita sendiri. Dimanapun kita hidup akan selalu ada konflik, ya. Jadi konflik itu adalah merupakan bagian dari kehidupan. Maka dalam sebuah perusahaan itu juga pasti terjadi konflik. Konflik ini bisa negatif, bisa positif. Lalu kita lihat apa pendapat George Herbert Mead mengatakan bahwa kedudukan, jabatan, fungsi, dan kekuasaan pada seseorang itu akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan orang tersebut. Kita pernah bahas di materi sebelumnya ya, bahwa semakin tinggi jabatan, semakin tinggi kedudukan, ada orang yang semakin puas, tapi ada juga orang yang mengubah perilakunya. Sehingga hal ini akan membuat orang berubah perilakunya dan itu bisa menimbulkan konflik pada orang yang lain. Kemudian yang ketiga, konsep konflik itu sebetulnya juga sangat berkaitan dengan produktivitas dalam sebuah organisasi. Bisa saja orang-orang yang berkonflik di dalam organisasi itu akan menimbulkan tekanan jiwa bagi masing-masing orang ini. Ketika masing-masing personal mengalami ketegangan, tekanan dalam jiwanya, maka itu akan mengakibatkan konflik yang besar. Tetapi jika konflik ini bisa diselesaikan dengan baik, justru akan meningkatkan produktivitas dan justru akan menguntungkan organisasi dan pekerjaan. Contohnya seperti apa? Misalnya ada dua karyawan yang selalu bersaing, satu sama lain saling ingin menjatuhkan. Kalau bosnya melihat, atasannya melihat, dan perusahaan melihat, lalu memfasilitasi mereka untuk terus bersaing dengan cara yang positif, justru mereka akan semakin produktif. Itu yang disebut konflik negatif. Jika diselesaikan secara positif, justru akan baik. Oke, lalu bagaimana cara mengatasi konflik? Nah, kita lihat ada beberapa langkah. Cara pertama supaya tidak terjadi konflik atau cara pertama supaya kita bisa mengatasi konflik tentu saja dengan menghindar. Jadi kita hindari konfliknya. Memang cara menghindar ini tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin hanya mengatasi konflik untuk sementara waktu saja. Cara kedua untuk mengatasi konflik adalah dengan mengenali dan membahas secara pasti sumber-sumber konflik dan mengetahui masalah masing-masing. Misalnya ada dua karyawan yang konflik, maka kita panggil mereka berdua, lalu kita tanya satu persatu apa sebetulnya masalahnya. Dengan masing-masing mengenal sumbernya akan lebih mudah konflik diatasi. Yang ketiga adalah tentu saja bermusyawarah. Ini Indonesia banget ya. Kita selalu bermusyawarah untuk segala hal. Dengan bermusyawarah, semua yang konflik kita hadirkan, lalu juga kita hadirkan mediator atau orang yang memediasi yang bisa menjadi jembatan di antara orang-orang yang berkonflik. Nah, dengan bermusyawarah, mereka akan melakukan pemufakatan, ya, kesepakatan bagaimana konflik itu diselesaikan. Yang terakhir adalah dengan memisahkan orang-orang yang berkonflik. Misalnya, biasanya mereka berada di satu divisi, tapi mereka konflik terus. Ya sudah, kalau cara 1, 2, 3 tidak bisa menyelesaikan, berarti mereka harus dipisahkan supaya tidak bisa saling berhubungan. Dan selanjutnya kita bahas mengenai stres kerja. Nah, pasti sering ya mendengarkan kata stres. Apa itu stres? Stres itu sebetulnya adalah sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan kita. Biasa orang menghadapi stres. Ya, jadi stres itu sebetulnya adalah kondisi di mana manusia tidak paham pada keterbatasannya. Nah, ketika dia tidak paham pada keterbatasannya, seringkali kita pasang standar tinggi atau menginginkan sesuatu yang melampaui kemampuan kita. Saat itulah kita bisa mengalami stres. Dan ketika orang tidak mampu melawan keterbatasannya, pelan-pelan dia akan merasa frustrasi, ingin sesuatu tapi tidak bisa mewujudkan, ada rasa frustrasi. Lalu juga muncul konflik, ya, antara memenuhi keinginan dengan mengukur kemampuan. Lalu juga melahirkan kegelisahan, karena terus-menerus difikirkan, akhirnya dia merasa gelisah. Dan kadang-kadang juga muncul rasa bersalah. Nah, perasaan bersalah ini juga menjadi salah satu tipe-tipe dasar dari stres. Jadi, kalau kita lihat di dalam stres, tipe dasarnya ada frustrasi, ada konflik,
ada gelisah, dan ada rasa bersalah. Nah, sebetulnya secara sederhana, stres itu adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik secara fisik maupun mental terhadap perubahan lingkungan. Misalnya kita lihat, kalau ruangan tempat belajar kita panas, suhunya tidak mendukung, maka tubuh kita akan bereaksi, misalnya dengan memunculkan keringat, atau tubuh kita bereaksi dengan merasa haus. Nah, itu ciri bahwa kita sedang stres. Stres karena apa? Karena lingkungannya tidak kondusif. Jadi biasakan itu ya, wajar kita menghadapi hal seperti itu. Nah, nanti ketika kita merasakan seperti itu, ada dua reaksi utama yang biasanya dilakukan orang ketika dia menghadapi stres. Ada yang disebut fight, ada yang disebut flight. Fight artinya dihadapi, sumber stresnya diselesaikan, lalu stres akan hilang. Ada juga yang dia responnya flight atau kabur atau melarikan diri. Jadi sumber stresnya tidak dia hadapi, tapi dia tinggalkan. Nah, orang-orang yang menggunakan reaksi flight itu pasti stresnya akan terus terasa karena dia hanya menghindar untuk sementara saja. Setiap kembali atau ketemu dengan sumber stres, dia akan stres lagi. Nah, kemudian faktor apa saja yang berkaitan dengan stres? Yang pertama, stres itu terjadi karena ada perubahan dalam lingkungan. Misalnya, yang biasanya kita lingkungannya nyaman, lalu tiba-tiba menjadi tidak nyaman, itu akan menjadi sumber stres. Atau yang biasanya kita tinggal di tempat yang menyenangkan, lalu tiba-tiba dipindahkan, itu juga bisa menjadi sumber stres. Yang kedua, sumber stres adalah individu itu sendiri. Kita lihat misalnya, tipe kepribadiannya, kemampuannya dalam menyelesaikan masalah, dan seterusnya. Itu juga bisa menjadi dua faktor yang berkaitan dengan stres. Nah, kita masuk ke stres kerja. Lalu apa yang dimaksud dengan stres kerja? Ketika seseorang merasa stres, maka dia akan sangat tergantung pada konsep dirinya. Bagaimana dia bisa bertoleransi, bagaimana dia menyelesaikan masalah stres yang dia alami. Dengan demikian, ketika seseorang mengalami stres kerja, maka membutuhkan fleksibilitas dan adaptabilitas orang itu terhadap situasi stres. Fraser merumuskan bahwa dalam dunia kerja, setiap kali timbul perubahan dalam keseimbangan, itu akan terjadi stres. Pekerjaan-pekerjaan macam apa saja yang menimbulkan stres? Fraser mengelompokkannya dalam dua macam. Satu, pekerjaan yang terutama mengandalkan pada kekuatan fisik. Nah, pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik itu pasti sangat stressful. Kita lihat contohnya buruh-buruh kasar atau kuli-kuli panggul, itu hanya mengandalkan kekuatan fisik dan itu stressful. Yang kedua, pekerjaan yang masuk ke dalam sumber stresnya tinggi adalah pekerjaan yang menuntut keterkaitan atau kekuatan atau kemahiran atau keahlian. Nah, orang-orang yang dibutuhkan untuk punya kekuatan, punya keahlian, punya kepandaian itu juga menjadi pekerjaan yang stressful. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dinamika stres terjadi pada diri individu atau manusia. Kita lihat tadi ya, sebetulnya secara fisik stres itu sesuatu yang sangat wajar. Kita kepanasan, kita berkeringat, lalu kita mencari cara untuk mengatasinya, misalnya dengan banyak minum, menyalakan AC, dan seterusnya. Tetapi kalau stres-stres yang ringan ini tidak kita atasi dengan segera, maka dia lama-kelamaan akan menimbulkan perubahan gejala badaniah, jiwa, dan sosial. Ya, jadi kalau sumber stres tidak kita selesaikan dari skala ringan, maka pelan-pelan dia akan menjadi semakin berat. Nah, secara fisik, stres emosional itu akan mempengaruhi kerja otak. Misalnya seperti apa? Teman-teman pasti pernah mengalami stres. Misalnya disuruh maju ke depan lalu kita nervous. Dengan sendirinya tubuh kita akan memproduksi hormon kortisol, itu disebut sebagai hormon stres. Bisa juga misalnya ketika kita stres, nervous, disuruh maju ke depan, lalu kita menjadi berkeringat, atau perut rasanya mual, atau kita ingin terus-menerus ke kamar mandi. Itu karena terjadi perubahan sistem neurohormonal di otak kita. Ya, jadi kalau kita stres, secara alamiah tubuh kita akan memproduksi senyawa kimia yang membuat kita secara fisiologis cara kerja tubuhnya berubah. Nah, gejala fisik ini dipengaruhi oleh hormon adrenalin dan juga sistem saraf otonom, dan tentu saja tadi hormon kortisol, hormon yang sangat bertanggung jawab pada stres.
Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Ketika hormon adrenalin tinggi, apa yang terjadi? Maka asam lemak bebas juga tinggi. Sebetulnya kadar asam lemak bebas ini bisa jadi sumber energi. Tetapi jika sumber energi ini tidak kita bakar habis, dia akan diubah menjadi lemak kolesterol dan trigliserid yang kalau dia menumpuk tertimbun di dalam pembuluh darah, justru akan menyempitkan pembuluh darah dan akhirnya bisa mengalami apa yang disebut sebagai jantung koroner. Jadi lihat ya teman-teman, ketika kita mulai merasa stres, segera lakukan sesuatu, jangan sampai sistem fisiologis tubuh kita menjadi berubah. Nah, ketika misalnya terjadi penyempitan pembuluh darah, maka lama-kelamaan tekanan darah, denyut jantung justru akan semakin bertambah. Dan ketika tekanan darah meninggi, denyut jantung bertambah, terjadilah gangguan pada kerja jantung. Inilah yang kemudian seringkali disebut sebagai serangan jantung. Dan serangan jantung ini seringkali kita temukan bisa menyebabkan kematian. Oke. Jelas ya teman-teman, bagaimana dinamika stres terjadi pada tubuh kita. Jadi poinnya, apapun perasaan teman-teman ketika nanti bekerja, kalau sudah mulai terasa negatif, kita lihat tadi ya, mulai merasa gelisah, mulai tegang, lalu merasa terasing, nah segera lakukan sesuatu, jangan menunggu sehingga tubuh kita secara fisiologis berubah. Kalau secara fisiologis cara kerja tubuh kita berubah, pelan-pelan nanti kita akan mulai banyak menderita penyakit. Nah, kalau sudah sakit, artinya stres itu sudah semakin berat kita rasakan. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini teman-teman bisa paham dan punya mekanisme, punya strategi ketika stres mulai terasa, segera lakukan sesuatu. Caranya bagaimana? Bisa melakukan hobi, bisa olahraga, bisa melakukan apapun yang teman-teman bisa membuat tenang. Terakhir, saya sampaikan satu quotes ya. Ini sebetulnya bukan quotes yang populer, tapi sering dikatakan oleh teman-teman di dunia media sosial. Menurut ilmu fisika, itu tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi, kalau hidup kita ternyata kebanyakan tekanan, kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita kebanyakan gaya. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.